Rakernas kali ini, Pak, tadi yang seperti Bapak sampaikan? Saya sudah tekankan bagaimana kita mempertegas kembali arti keberadaan kita di dalam partai yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan ini. Dan adalah misi kita bersama bagaimana pemerintahnya harus sukses. Pemerintah sukses, Nasdem ikut sukses. Pemerintah gagal, Nasdem gagal juga. Jadi ini komitmen yang kita pertegas saja. Dan juga memberikan katakanlah motivasi tambahan pada teman-teman. Enggak terjebak pada sikap yang apatis, skeptis. Kita harus juga menjaga optimisme itu. Tapi dengan kewaspadaan tentunya. Artinya tidak hanya sekedar kita menyatakan semuanya baik-baik saja. Kalau ada potensi yang barangkali mengarah kepada hal yang tidak pas, itu harus diingatkan. Ya? Terkait dengan presidensial threshold-nya, bagaimana sikapnya? Presiden threshold ya jelas lah, Nasdem ya menganggap itu ya hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat Nasdem bilang ya nggak cocok itu. Nggak tepat itu presidensial threshold dinolkan ya. Dari awal ya. Ya itu diatur. Memang harapannya juga ada keputusannya. Kalau nggak tepat angkanya 20% itu bisa kita bicarakan. Tapi 0% itu saya pikir itu hal yang tidak baik untuk satu proses goal besar kita agar jalannya demokrasi kita ini juga berjalan efektif. Bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi. Tapi demokrasi untuk pembangunan yang menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita. Ini kan menjadikan banyak partai berpeluang untuk mengusung calon sendiri, ya, Pak, gitu dengan adanya presiden threshold. Itu hak semuanya, tetapi saudara bisa bayangkan ada idealisme yang saya harapkan itu dia berpijak pada realisme itu sendiri. Jangan cita-citanya mulia, kebesaran mulia, tapi kita hanya berada di awang-awang. Implementasi di lapangan nggak mudah. Ternyata belum pernah membayangkan kalau ada 50 calon presiden. Tapi itu bisa memungkinkan lebih dari itu di negeri ini. Bukan tidak mungkin itu. Jangan kalian naif kan. Bahwasanya itu tidak mungkin. Jangan berpikir bahwa calon presiden itu paling banyak 5. Dengan 0% presidensial threshold ini. Partai yang lulus pemilu itu bisa 70, bisa 80 dengan kekuatan ekonomi yang ada. Bermacam-macam motivasi. Ada motivasi untuk memberikan eksistensi idealismenya, berperan. Ada juga yang datang untuk, aku ini kan pedagang. Ini barang dagangan aja. Apa itu salah? Kan hak dia juga. Nah, itu maka kita harus hati-hati juga. Jadi intinya, Nasdem merasa tidak tepat presidensial threshold itu 0%. Ya? Pak Surya, tadi di dalam disampaikan bahwa dari semua pengalaman Nasdem mengikuti pemilu 2029 ini yang mungkin paling berat, itu tantangan. Sebenarnya ada increasing kebutuhan logistik. Negara ini dengan demokrasi kita, demokrasi kapitalistik, liberalisme. Itu nggak boleh kita tutup-tutupin lagi. Itu paling menyedihkan kalau kita menutupin fakta lapangan. Ini demokrasi yang super liberal, lebih liberal dari Amerika. Ini negara kita ini, hari ini. Ada konsekuensinya dengan kebebasan yang absolut seperti ini. Kita ini nggak ada. Kalau di Amerika itu masih 2 sistem pemilihannya, ada elektoralnya, ada distriknya, popular vote-nya. Kita 1 aja pemilihan langsung. Ingat ketika Hillary bersama dengan Donald Trump. Kalau di Indonesia yang menang Hillary. Karena itu dia popular vote. Kita yang langsung. Nah di sana Trump, itu contoh soal. Ya? Pak Surya tadi dalam sambutan Pak Surya menyatakan kalau pemerintah gagal maka Nasdem juga merasa gagal. Nah ini ada satu kebijakan yang dimana menuai protes juga dari rakyat, yakni efisiensi anggaran. Bagaimana sikap dari Nasdem terhadap kebijakan ini yang dinilai pemerintah ini udah mulai gagal urus rakyat gitu gimana? Jujur aja barangkali seperti saya katakan, ini baru mengawali masa kerja pemerintahan kita. 100 sekian belas hari. Proses berbagai kebijakan bisa saja pemerintah memilih apa yang dianggap sebagai alternatif pilihan yang terbaik, walaupun itu amat pahit. Kita berprasangka baik. Kalau itu barangkali dianggap tidak tepat, saya yakin pemerintah akan evaluasi kembali kan. Nah, kalau enggak nanti kita bicara-bicara lah. Ya?
Pak Surya, hari ini Ketua Kim Plus pada lagi ngumpul di kediaman Pak Prabowo di Hambalang. Ini apakah Pak Surya turut diundang Besok tapi pagi. nggak ada? Diundang. Semua perwakilan Nasdem, wakil ketua umum sudah di sana tadi. Oh, sudah di sana. Ya, baik. Berarti Ya, besok kan? ke Sentul ya Pak? Besok ada undangan lagi kan di Sentul ya. Iya, di Sentul datang berarti. Datang. Oke, baik ya. Terima kasih, Pak.